Dan saya mengajak kita memulai perenungan ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diantar Tuhan sampai pada hari Minggu yang terakhir. Tema perenungan kita hari ini adalah belajar dari Sang Gembala untuk membangun dan bukan melukai. Jemaat yang diberkati Tuhan, beberapa hari ini kita disibukkan dengan sebuah berita di media yang cukup viral tentang seorang tenaga pendidik, tepatnya seorang dosen di salah satu universitas di Kupang, yang terekam dalam proses perkuliahan memanggil mahasiswanya dengan sebutan bodoh. Lebih dari itu, dia bahkan juga memanggil mahasiswanya mengganti nama dengan sebutan binatang-binatang. Ucapan-ucapan itu bukan hanya bernada keras, tetapi juga kalau kita dengar videonya bernada sangat kasar. Setelah berita ini viral ditelusuri, ternyata ini bukan kesalahan baru satu kali. Ini kesalahan yang menurut mahasiswa terjadi berkali-kali dan sampai hari ini masih ditelusuri. Sudah ada permintaan maaf, tetapi yang kita tahu dari berita yang valid, proses sementara berjalan. Kenapa saya mulai khutbah dengan mencoba mengangkat peristiwa ini bukan hanya karena viral, tapi mau menegaskan kepada kita, baik yang mengalami maupun yang membaca, menonton, mendengarnya, bahwa ternyata sangat mudah melukai orang hanya dari kata-kata yang tidak tepat. Kata-kata yang tidak tepat itu tidak akan keluar hanya dari orang tidak berpendidikan. Kata-kata yang tidak tepat bisa juga keluar dari orang yang sekolah sampai habis semua tingkat pendidikan. Kata-kata yang kasar dan merendahkan hakikat manusia bukan hanya bisa keluar dari anak kecil yang tidak tahu bedanya binatang dan manusia, tapi dia juga bisa keluar dari mulut para orang dewasa yang tahu benar bahwa manusia dan binatang itu berbeda. Hari-hari ini kita hidup di dunia yang penuh luka. Kata-kata bisa jadi salah satu penyebab. Entah kita melihat, entah kita mendengar, entah kita menjadi pelaku. Tapi kita semua menyaksikan dunia yang luka, yang tidak harmonis, relasi yang retak, konflik di mana-mana, kekerasan jadi pengalaman, ketidakadilan jadi cerita. Kata dan sikap adalah penyebab. Luka bukan saja bisa datang dari orang yang tidak kita kenal. Luka justru bisa datang dari mereka yang hidup bersama-sama dengan kita. Mereka yang harusnya terpanggil untuk memelihara, merawat baik dalam keluarga maupun komunitas, bisa jadi justru menjadi pelaku-pelaku yang menimbulkan luka-luka. Benar kata bijak bilang, luka itu sembuh seiring waktu. Tapi kita semua punya pengalaman luka kecil bahkan menimbulkan bekas. Apalagi luka besar yang pasti berbekas seumur hidup. Konteks itu terjadi dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel menceritakan bahwa umat Israel sementara ada di pembuangan di Babel. Yang terjadi adalah Yerusalem, kota di mana mereka akan terus berkumpul, kota yang menjadi identitas mereka itu sudah hancur. Yerusalem tidak lagi ada, tinggal nama waktu itu. Bait Allah yang berdiri kokoh dan megah di situ itu sudah runtuh. Maka mereka pergi ke pembuangan sebagai orang-orang terbuang yang tidak lagi punya identitas, sebab kota dan tempat mereka beribadah tidak lagi ada. Mereka bukan hanya hilang tanah pusaka, tapi mereka juga hilang tempat berjumpa Allah. Mereka bukan hanya hilang tempat berkumpul, tapi mereka juga hilang identitas dan hilang arah sebagai umat Allah. Maka umat bertanya kepada Nabi Yehezkiel, dalam kondisi yang begini, apa Allah bersama kami? Nah, jemaat Tuhan yang terkasih,
dalam Yesus Kristus. Begitu sampai di pembuangan, mereka punya hidup ditambahi dengan luka-luka lain. Mereka harusnya pergi ke pembuangan dengan tuntunan mereka yang disapa sebagai gembala, yaitu raja, imam, dan nabi. Tapi Yeskiel pasal 4 menyaksikan bahwa ternyata umat Allah dilukai oleh mereka yang harusnya berstatus sebagai gembala dan para pemimpin. Kalau kita baca baik-baik tadi, ungkapan pasal 34 mengisahkan kepada kita gembala yang seharusnya menjadi penjaga umat, gembala yang seharusnya memastikan umat hidup benar, yang harus bawa umat kepada rumput untuk makan dan pergi ke sungai untuk minum, justru menjadi gembala yang melukai umatnya sendiri. Tuhan Allah bahkan bilang mereka makan bikin gemuk diri sendiri, mereka memperkuat posisi, mereka memperkaya diri, mereka menguatkan dan menguntungkan kelompok-kelompok yang hidup bersama-sama dengan mereka saja. Umat Allah diabaikan, kata Yeskiel pasal 4, mereka tercecer dan terserak di mana-mana. Umat tidak dijaga hidupnya, umat tidak dipelihara imannya, tidak dikuatkan, sakit tidak disembuhkan, sesat tidak pernah dicari. Umat tercerai-berai, hidup di dalam ketakutan. Lalu umat bertanya, Tuhan ada di mana? Para gembala, raja, imam, nabi harusnya menjadi orang-orang yang menjaga dan memeterai hidup. Justru menjadi orang-orang yang menghancurkan kehidupan umat dalam relasi bersama. Di dalam kegagalan hidup ini, di dalam kegagalan para pemimpin itu, Tuhan Allah hadir. Lewat suara Nabi Yeskiel, Tuhan Allah bilang dalam ayat 11, aku sendiri yang akan mencari domba-domba. Pernyataan ini sebuah titik balik, karena Tuhan utus gembala. Gembala memilih untuk mengabaikan tugas. Daripada tokoh dong sudah bisa-bisa, Tuhan bilang biar beta pergi, beta cari sendiri, beta domba yang tercerai-berai. Ini bukan saja sebuah pernyataan yang tadi saya bilang titik balik, tapi pernyataan ini adalah sebuah kritik sosial terhadap cara hidup para gembala di dunia, dan sebuah kritik teologis terhadap hidup mereka yang harus menjaga keimanan. Ini sebuah pernyataan iman, bahwa kalau Tuhan Allah lihat domba terserak, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau Tuhan Allah lihat domba terluka, Tuhan tidak akan tutup mata. Bahwa kalau Tuhan lihat ada domba tidak dijaga, Tuhan tidak akan kasih henti. Tuhan hadir, Tuhan turun tangan, kata Yeskiel pasal 34, dan Tuhan hendak memulihkan gambaran gembala yang benar-benar sedih. Karena itu Tuhan bilang, aku yang akan datang untuk mencari yang hidup. Aku yang akan datang untuk menemukan yang sesat, membalut yang terluka, menguatkan yang lemah. Aku hadir dan aku tidak jauh. Bayangkan kasih tugas di kita, lalu kita sonde buat karena kita abai, lalu Tuhan Allah pilih untuk kerja sendiri. Bukankah itu sebuah pernyataan yang benar-benar luar biasa? Allah memilih terlibat untuk memulihkan keadaan umat. Allah bilang, sudah sekarang kamu tidak usah lagi hidup sebagai gembala. Aku akan membangkitkan gembala-gembala lain. Bapak pulang ada waktu, baca kasih habis pasal 34. Kalau gembala-gembala yang terutus tidak bisa lagi memerankan hidup sebagai yang akan menjaga, melindungi, mengantar umat, mengantar domba makan dan minum, Tuhan akan datang sendiri. Maka bagi Tuhan Allah, memulihkan keadaan dalam hubungan tentang kerajaan Allah dan surga itu bukan urusan nanti, tapi itu soal dunia sekarang dan di sini yang harus dipulihkan sebelum kita semua berharap pada hidup kekal nanti. Pernyataan Tuhan Allah dalam Yeskiel pasal 34 menegaskan kepada kita bahwa tidak pernah ada umat yang disapa sebagai domba yang hidup dalam luka dan keputusasaan ditinggalkan oleh gembala. Dan gembala itu, Mazmur 23 bilang, dia gembala yang agung, yang mengantar kita ke padang berumput hijau, yang memberi kita minum di tepi-tepi air yang mengalir.
Allah yang adalah gembala hadir bersama kita, memulihkan citra gembala, tapi terutama memulihkan umat yang setia. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita bawa luka masing-masing di hadapan Tuhan. Ada orang merasa terluka oleh karena dia punya hidup tidak sesuai dia punya harapan, ekspektasi lebih tinggi dari kenyataan. Ada orang yang bawa luka karena cara pandang dan perkataan orang lain terhadap dia. Ada orang yang terluka karena penilaian orang miring terhadap dia, padahal dia hidup pada lurus dan baik. Ada orang luka karena relasi yang tidak harmonis. Ada orang luka karena konflik yang tidak kunjung selesai. Ada penolakan, ada kekerasan fisik dan verbal, ada ketidakpercayaan, ada kesalahpahaman, bahkan Bapak Mama jemaat Tuhan bisa sebut banyak hal lain. Hari ini dengan membawa luka di hadapan Tuhan yang kita sapa sebagai gembala, firman Tuhan mau memberi kita pengharapan bahwa tidak ada orang terluka yang tidak dilihat Tuhan. Tidak ada orang yang terluka dan ditinggalkan Tuhan. Gembala dunia bisa kestingan di domba, tapi Tuhan Allah gembala yang setia, lihat, peduli, dan dia gembala luka. Hal yang terakhir, bacaan kita tidak hanya berkisah tentang bagaimana Allah memulihkan siapa itu domba, tapi Allah juga menunjukkan kemurkaannya dengan tidak meniadakan keadilan. Tuhan Allah bilang, aku akan menghadapi gembala yang gemuk dan kuat karena menyusahkan dombanya. Mereka yang sengaja menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan posisi, menyalahgunakan nama diri untuk menindas mereka yang adalah domba lemah, Tuhan bilang aku akan berhadapan-hadapan dengan mereka. Jadi Tuhan Maha Kasih terhadap yang terluka, tapi Tuhan akan berlaku sangat adil terhadap mereka yang lain. Gembala yang setia, yang agung, bukan saja yang penuh kasih yang mengantar kita makan dan minum, tapi gembala yang juga dengan tongkat akan mengarahkan kita ke jalan yang tepat, pulang ke kandang yang benar. Karena cinta kasih gembala yang agung tanpa menegakkan keadilan hanya akan menimbulkan luka-luka baru. Maka Tuhan jaga domba, tapi Tuhan juga mendidik gembala dan para domba yang lain. Allah gembala, tapi di saat yang sama Allah memulihkan identitas kita. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, pelajaran praktis dan sederhana untuk kita hari ini. Kita semua punya tugas dan kita semua dipanggil untuk jadi gembala. Kita domba, Tuhan adalah gembala. Tapi dalam hidup hari-hari jangan lupa kita gembala terhadap diri sendiri dan komunitas kita. Maka daripada menjadi gembala yang mudah melukai, pilihlah untuk menjadi gembala yang dengan setia membangun. Hal paling sederhana, dengan bijak, pilih kata-kata yang akan keluar dari mulut kita. Saya ingat waktu kuliah, salah satu dosen namanya Pak Dr. Duka, masih hidup sampai sekarang, dia bilang, pikir baru omong. Karena kalau omong baru pikir, biasanya kita menyesal. Pikir baik-baik apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Karena firman Tuhan berkata dari sumber air yang sama tidak bisa keluar kepahitan dan kebaikan. Sumber yang baik mesti kasih keluar yang baik. Dengan demikian, sebagai gembala juga sebagai domba dari gembala agung, atur kata-kata dengan benar. Hal yang lain jangan lupa mengatur agar kita melangkah juga tidak sesat. Tuhan kasih kita kaki, Tuhan kasih kita hikmat untuk mengatur hidup. Kadang-kadang dengan sadar kita sendiri memilih untuk atur kita melangkah, dan langkah itu kadang tidak tepat. Kalau menjadi domba yang dipelihara oleh gembala, ingat atur kita pulang supaya langkah ke arah yang tepat dan benar. Dan yang terakhir, pertimbangkan tiap karya tangan kita. Tangan mesti jadi alat untuk mengerjakan kebaikan dan menghadirkan kehidupan.
Kalau kita punya tangan dipakai untuk bekerja dan itu menghadirkan kesusahan serta kebinasaan atau balik. Karena tangan dihadirkan untuk berkarya dengan benar. Pada akhirnya di dunia yang duka, kalau Tuhan Sang Gembala Agung datang membantu, maka sebagai domba berhenti hidup saling melukai. Pilihlah untuk saling membantu. Kita semua pikul luka yang berbeda-beda. Dunia sudah lalu jahat, pilih lakukan kebaikan. Saya menutup khotbah ini dengan mengutip tulisan terkenal dari seorang bernama Fransiskus dari Assisi. Bapak mau pulang bisa Google, saya baca kasih kita begini. Doanya begini, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Di mana ada kebencian, biarlah aku membawa kasih. Di mana ada luka, biarkanlah aku membawa pengampunan. Di mana ada perselisihan, biarkan aku membawa persatuan. Di mana ada keraguan, biarkan aku membawa iman. Di mana ada keputusasaan, biarkan aku bawa harapan. Di mana ada kegelapan, biarkan aku bawa terang. Di mana ada kesedihan, biarkan aku bawa sukacita. Ya Tuhan, ajarlah aku supaya aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Tuhan memberkati kita. Amin.